Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam channel Setia Belajar. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, terlebih dahulu kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni Iya, alhamdulillah pada hari ini kita sudah memasuki materinya subtema 2 perubahan lingkungan pembelajaran 1. Namun sebelum pembelajaran dimulai terlebih dahulu kita melihat apa tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada hari ini. Jadi setelah anak-anakku mendengarkan dan bersama-sama membaca materinya, diharapkan itu melalui kegiatan mengamati siswa mampu menyebutkan peristiwa-peristiwa atau tindakan pada teks non-fiksi dengan benar. Siswa dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi siklus air dengan benar. Siswa mampu membuat kesimpulan tentang terjadinya air tanah dan air permukaan. Nah, coba diamati gambar A dengan gambar B. Lihat apa perbedaannya. Ya, jadi di gambar A itu tanahnya masih subur, segar kelihatan ya, sedangkan di gambar B itu terjadi kekeringan. Nah, perubahan lingkungan terjadi karena faktor alam dan kegiatan manusia. Ada perubahan yang menguntungkan, tetapi ada pula perubahan yang merugikan. Apa sajakah itu? Nah, ayo membaca. Mari sama-sama kita membaca materinya. Siklus air tanah, jadi judulnya adalah siklus air tanah. Proses siklus air menyebabkan air bergerak meninggalkan tanah ke udara. Selanjutnya, air turun lagi ke tanah dalam bentuk air hujan. Nah, air yang turun ke tanah ini ada yang masuk ke sungai. Aliran air di sungai ini akan terkumpul kembali di laut. Selain masuk ke sungai dan mengalir ke laut, ada juga air yang tergenang membentuk air yang terjun ke tanah, ada yang masuk dan bergerak ke dalam tanah melalui celah-celah dan pori-pori tanah serta batuan. Air yang masuk ke dalam tanah ini kemudian menjadi air cadangan atau sumber air. Air cadangan akan selalu ada apabila daerah peresapan air selalu tersedia. Daerah resapan air terdapat di hutan-hutan. Tumbuhan hutan mampu memperkokoh struktur tanah. Saat hujan turun, air tidak langsung hanyut, tetapi air akan terserap dan tersimpan di dalam tanah. Air yang tersimpan dalam tanah akan menjadi air tanah. Air akan lebih mudah meresap jika terdapat banyak tumbuhan. Air yang meresap akan diserap oleh akar tumbuhan tersebut. Adanya air dan akar di dalam tanah menyebabkan struktur tanah menjadi kokoh dan tidak mudah longsor. Nah, menyimak uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa keberadaan hutan sangat penting. Hutan berperan dalam penyimpanan air. Oleh karena itu, harus senantiasa menjaga kelestarian hutan. Nah, saat ini hutan banyak yang gundul akibat penebangan liar. Selain penebangan, hutan dapat rusak akibat pembakaran. Pepohonan di hutan ditebang atau dibakar dengan alasan tertentu, seperti untuk membuka lahan pertanian, perumahan, atau industri. Kegiatan-kegiatan ini dapat mengurangi kemampuan tanah dalam menyimpan air. Akibatnya, pada saat hujan terjadi banjir dan saat kemarau banyak daerah mengalami kekeringan. Nah, pembangunan jalan yang menggunakan aspal atau beton dapat menghalangi meresapnya air hujan ke dalam tanah. Akibatnya, pada saat hujan, air tidak dapat meresap ke dalam tanah. Hal ini menyebabkan terjadinya banjir dan air mengenangi jalan-jalan. Nah, apa akibatnya jika daerah resapan air semakin berkurang? Nah, apabila daerah resapan air semakin berkurang, cadangan air di bumi ini akan semakin menipis. Hal ini dapat mengakibatkan sungai-sungai dan danau menjadi kering. Keringnya sungai dan danau menyebabkan proses penguapan semakin menurun. Menurunnya proses penguapan ini menyebabkan berkurangnya pengendapan titik-titik air di awan. Keadaan ini tentu mengurangi terjadinya hujan. Nah, mengidentifikasi urutan peristiwa dalam teks non-fiksi tidak seperti peta konsep yang ditulis bercabang. Diagram alir ditulis dalam bentuk skema berurutan. Nah, contoh diagram alir. Nah, inilah seperti yang dinamakan dengan diagram alir ya. Jadi ada judulnya kemudian disusun ke bawah. Ini arah panahnya ke bawah, jadi peristiwa 1, peristiwa 2, peristiwa 3.
Faktor-faktor yang mempengaruhi siklus air dalam tanah, yaitu proses masuknya air ke dalam pori-pori tanah dinamakan infiltrasi. Air tanah biasanya lebih jernih dan bersih karena sudah tersaring oleh lapisan tanah dan perakaran tumbuhan. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi air tanah adalah sebagai berikut, itu curah hujan, material batuan, lereng pegunungan, keberadaan tumbuhan vegetasi. Nah, demikianlah materi kali ini. Semoga bisa dipahami dengan baik. Ingat untuk mengerjakan tugas tepat waktu, gunakan masker jika keluar, dan jagalah kebersihan diri. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.